Halo semuanya, selamat datang di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi Mantapu. Hari ini aku Jarang Poli dan Angga. Jadi ini adalah salah satu tutor kebanggaan Mantapu Academy. Dari ini ya, dari mana bro? Dari Samarinda. Dari Samarinda, yes. Jauh-jauh ke Jakarta guys. Yes, dan dia salah satu unggulan kita guys. Kamu juara ONMIPA kan? Ya, tapi kan bukan yang SMA bang. Ya, tapi kuliah. Iya, Maksudnya lumayan. Juara matematika Olimpiade yang menurut aku lumayan susah banget. Iya. Dan dia juga salah satu dosen LPDP. Iya. Yes. Dia ini gokil guys. 11-13 sama aku. Waduh. Dia 13. Enggak lah, 11 dong ya kan. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas salah satu topik yang pasti keluar ya di SNMPT. Betul, ini pasti banyak banget keluar. kita lihat. Dan ini ada soal asli, ada soal yang dibikin sama Angga, tapi itu based on soal-soal yang pernah keluar di SNMPT. Iya, pastilah. Kali ini ada yang PK, ada yang PM. Jadi kadang-kadang keluarnya di PK, kadang-kadang keluarnya di PM ya. Iya, jadi campuran nih. Bisa di mana aja keluar, bisa di PK, bisa di PM dan Yes, memang wah ngeri. Ngeri banget dan harus bisa ya, Bro. Yes, harus pasti harus bisa. lancar. Namanya fungsi kuadrat, persamaan kuadrat ya. Jadi ada parabola. Itu wajib banget bisa. Jadi kita langsung kerjain soal. Oke, yes. Nomor satu aku dulu ya. Oke, boleh. Nomor dua boleh. kamu. Kita lihat dulu ya. Oke, soal pertama. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 digeser. Nah, ini nih. Yes. Ini tuh kadang-kadang nggak diajarin di sekolah ya. Iya, kadang diajarin di sekolah tapi pakai cara yang lama banget itu guys. Iya. Iya kan? Penggeseran itu penting banget nih. Digeser ke kanan sejauh 2 satuan dan digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Kalau atas bawah itu berhubungan dengan Y-nya. Betul sekali. Dan kalau kiri kanan berhubungan dengan X-nya. Mantap. Ini penting banget. Nah, digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Kalau kanan artinya apa, Bro? Kiri dikurang tambah. Kalau di kanan pasti dikurang. Pasti Jadi dikurang. kebalikannya guys. Yes. Kanan dikurang, kalau kiri ditambah. Karena ke kanan sejauh 2 satuan artinya X-nya diganti jadi X minus 2. Betul sekali. Nah, sekarang kalau digeser ke bawah berarti Y-nya ditambah. Ya. Kebalikannya ingat ya. Kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita kan mikirnya kalau ditambah itu kan ke atas. Tapi sebenarnya kalau di fungsi ini kebalik. Betul. Kalau tambah itu di ke bawah gitu. Iya. Digeser jadi Y-nya kita ganti jadi Y plus 3. Mantap. Udah ya. Berarti fungsi barunya jadinya gini. Ini jadi Y plus 3 ya. Iya, betul Sama sekali. dengan X-nya masukin yang ini. X min 2 kuadrat min 6 X min 2 tambah 8. Nah, 8-nya kan konstanta, jadi ya tetap aja gitu. Jadi tinggal kita bongkar aja. Y plus 3 sama dengan ini X kuadrat min 4X plus 4. Ini kalau dipelangi ya, min 6X plus 12 plus 8. Y plus 3 dulu sama dengan X kuadrat min 4X min 6X min 10X ya. Yes, betul sekali. Plus 4 plus 12 plus 8 plus 24. Y sama dengan X kuadrat min 10X plus 21. Nah, kita bisa faktorin kan? Sebenarnya nggak usah, karena di sini yang ditanyakan X1 tambah X2 kan? Oh, Tuh, jadi ada benar juga. rumus-rumusnya. Iya. Ya, ini penting banget ya. Iya. Karena ditanyanya X1 tambah X2 adalah min B per A. Jadi kalau ada Betul, AX kuadrat plus BX plus C, X1 tambah X2 adalah min B per A dan X1 kali X2 adalah C per A. Jadi karena min B per A, B-nya min 10. B-nya ini kan min 10, Yes. A-nya 1. Jadi min B per A adalah min 10 per 1. Jadi sama dengan 10. Betul sekali. Gokil. Min ketemu min. Yes, min ketemu min. Mantap. Bagus soal ini kamu bikin. Enggak, ini aku nemu, sorry. Oh, nemu. Iya. Dari soal-soal tahun sebelumnya ya. Betul. Mantap. Lanjut, Duta, silakan. Oke, nomor 2 nih. Wah, ini soal yang apa ya istilahnya ya? Iya, Lumayan ribet sih ya sebenarnya. lumayan ribet dan harus ngerti teorinya banget, konsepnya. Iya, betul Kalau sekali. cuma hafal jawaban nggak bisa ini, guys. Dan bahkan ini nggak ada yang ngitung-ngitung sama sekali. Nggak ada gitu sama sekali, bener Betul banget. kan? Bener banget, Ini ada harus gitu, ya. paham banget tentang konsep fungsi kuadrat, Yes. gitu kan? Termasuk bagaimana A, B, dan C-nya ini bisa mempengaruhi grafik fungsi Grafiknya, kuadratnya, yes. betul sekali. Nah, coba sekarang kita lihat nih guys, apa pertanyaannya? Di sini yang ditanyakan adalah apakah B negatif, guys. Yep. Nah, sedangkan yang dikasih tahu adalah dua akar Akar ini berbeda. berbeda tanda. Nah, kalau berbeda tanda berarti satunya negatif, satunya positif. Positif. Nah, sebenarnya ini kalau kita gambar grafiknya, Yep. itu kan berarti kemungkinan besar bentuknya kayak gini kan ya, Ya. satunya negatif dan satunya Satunya positif. positif. Tapi bisa juga dia bentuknya kayak gini.
Benar, satunya negatif, satunya positif. Dia bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Jadi memang kita harus menggunakan dua informasi ini. Kita tapi nggak tahu yang mana yang benar ya kan? Apakah butuh satu tok atau dua tok atau harus dua-duanya? Benar. Nah, coba kita satu-satu. Yang pertama adalah informasi C positif. Nah, kira-kira apa gunanya untuk menentukan si B? Oke, jadi di sini kita pengen tahu apakah B-nya negatif. Ya berarti kita harus tahu dong rumus untuk B ya kan, untuk menentukan tandanya. Ada nih guys, rumus yang include si B-nya. Oke guys, coba. Tadi di soal nomor 1 kalian sudah tahu rumusnya kan? Kalau ada dua akar kita jumlahkan, nanti hasilnya adalah min B per A. Nice. Nah, lihat guys. Muncul X1 tambah X2 seperti yang ada di kalimat kedua ini, pernyataan kedua. Akarnya positif. Betul sekali. Nah sekarang kita masih belum tahu C-nya, ya kan? Berarti kita mau nggak mau harus paksa rumusnya ini biar ada C, gitu nggak? Benar. Nah gimana cara maksanya guys? Nah sebenarnya gampang aja. Kalian tadi sudah dikasih tahu sama Bang Jerome kalau ada lagi satu rumus ya kan? X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Nice. Nah nanti muncul C. Nah, karena di sini A-nya itu nggak ada sama sekali dikasih tahu, maka A-nya kita lebih baik ganti aja, ya nggak? Pasti, ya kan? Oke ya, kita lanjutin ya. Kita gabungin dua rumus ini guys. Sekarang coba kita lihat nih. Yang sebelah kanan, kalau kita pindahin semuanya ke kiri, jadi kita sisakan si B-nya, maka B-nya itu akan menjadi min A dikali dengan X1 ditambah sama X2. Setuju ya guys ya? Jadi A sama minusnya kita taruh ke kiri semuanya. Nah sekarang, lihat nih. A yang ada di sebelah kiri ini itu bisa kita sendirikan sehingga nanti dia akan menjadi A sama dengan C per X1 X2. Nah nanti rumus ini kita masukin untuk si A -nya. Nah sehingga nanti dia jadinya adalah min C per X1 kali X2 dikali sama X1 tambah X2. Nah, sekarang mungkin kalian masih belum paham ya, gini ngapain digini-giniin gitu kan. Ya sebenarnya kita paksa biar dua pernyataan ini muncul guys, karena itu yang pengen kita tahu, ya kan? Benar. Nah, kita pengen tahu apakah satu atau dua ini cukup untuk menjawab pertanyaan tadi. Apa tadi pertanyaannya? Apakah B-nya negatif? Nah, coba guys, kita kembali ke awal tadi. Dua akarnya berbeda tanda. Artinya apa? Kalau kita kalikan dua akar itu pasti negatif. Ya enggak? Plus sama min kalau dikali hasilnya minus. Mantap sekali. Nah sekarang coba, berarti X1 X2 nya ini otomatis hasilnya negatif. Sisa dua nih yang kita belum tahu tandanya, si C atau si X1 tambah X2. Nah tapi kalau kita lihat dari pernyataan 1, C nya positif, artinya tandanya positif. Ya. Nah cuma belum cukup dong untuk menjawab pertanyaan ini karena kita nggak tahu tanda dari X1 sampai X2. Itulah sekarang gunanya pernyataan 2 guys. Jumlah akar-akarnya positif. Nah sehingga otomatis nanti X1 sampai X2 ini tandanya positif. Nah semua tandanya ini udah kita tahu, plus kali plus ya. Kemudian di sini ada min, nanti min ini dibagi min hasilnya plus. Jadi semuanya plus sehingga tanda dari si B-nya ini sendiri adalah plus. Nah, ketahuan ya. Berarti ketahuan sudah kan tandanya apa kan? Berarti bisa ya untuk menjawab pertanyaan apakah B-nya negatif dari dua pernyataan. Iya. Jadi jawabannya? Yes. Jawabannya yang C. Kalau cuma satu nggak bisa. Betul sekali. Oke, next. Diberikan persamaan X kuadrat min PX plus Q yang memiliki akar-akar bilangan bulat positif yang berbeda. Nah, kalau akar-akar bulat positif berbeda, kita keep in mind dulu ya. Jika P dan Q keduanya merupakan bilangan prima, nilai dari P plus Q adalah. Nah, seru ini. Seru ya. X kuadrat min PX plus Q memiliki akar bilangan positif yang berbeda. Kamu mau ngerjainnya gimana biasanya? Nah, kalau aku sebenarnya gampang aja ya kan. Di sini kan akar-akarnya bilangan bulat positif yang berbeda kan? Ya sebenarnya misalkan aja dulu kan sebenarnya karena kita main-main sama akarnya nih. Benar. Nah, bisa aja pakai rumus yang tadi tuh. X1 tambah X2 sama X1 X2 kan? X1 tambah X2 di sini kan berarti P. Sedangkan X1 kali X2 adalah Q. Betul sekali. Nah, ingat guys, akar-akarnya ini kan bilangan bulat positif kan? Benar. Jadi dia berbeda. X1, X2 itu harus positif. Betul. P dan Q keduanya merupakan bilangan prima. Nah, ini yang penting banget, guys. Coba pikirkan dulu. Kalau Q prima dan dia itu bisa dinyatakan dalam bentuk perkalian, berarti satunya pasti 1. Pasti, guys. Kenapa gitu? Kalau misalnya misalnya X1 2, X2-nya 3, sama dengan 6. Udah pasti nggak mungkin prima. Prima itu kan faktornya cuma 2, dirinya sendiri dan 1. Iya, itu deh. Nah, terus gimana? Jadi berarti kita bisa lihat ya, X1 sama dengan 1. Betul sekali. Berarti X2 sama dengan Q dan 1 tambah Q sama dengan
P. Iya, kita masukin ke rumus yang tadi X1 tambah X2 guys ya. Yes. Nah, Ini menarik nih. ini menarik banget. Ya. 1 tambah bilangan prima sama dengan bilangan prima. Yes. Ya kan? Jadi the only yang gini, bilangan prima kan semua ganjil. Betul sekali. Kecuali 2. Betul. 2 adalah bilangan prima satu-satunya yang genap. Yes. Bilangan ganjil tambah bilangan ganjil itu pasti genap. Contohnya 1 tambah misalnya Q-nya oke, coba 3 ya. Pasti 4. Ini nggak prima. Ya 1 tambah 5 pasti 6, pasti genap. Betul. Kalau genap nggak mungkin prima. Jadi satu-satunya nilai Q yang mungkin adalah 2. 2, betul sekali. Q-nya itu 2 guys, berarti X2-nya adalah 2. Jadi P-nya adalah 3, Q adalah 2. 2. Betul sekali. Dijumlah jadinya 5. 5. Betul sekali. Wah, ini soal keren banget sih. Ini keren banget. Ini keren banget sih. Iya, betul. Keren banget. Oke, ini adalah soal PM ya. Ya. Yes. Sekarang kita ke soal PM ya guys ya. Ya. Oke guys ya, coba sekarang kita baca dulu sedikit demi sedikit teks dari ceritanya. Yes. Kita lihat. Produsen masker kain di daerah Bandung menjual satu masker seharga 5.000. Ya, biasa kan kalau misalnya nemu angka atau informasi langsung di highlight itu bagus. Betul sekali. Cuma nanti kan di komputer kan? Gimana coba cara highlightnya? Tulis 5.000 gitu. Betul sekali. Nah, sekarang lihat lagi. Sebanyak 450.000 buah masker terjual dalam satu bulan. Nah, coba sebelum aku lanjut, kira-kira gimana cara kita mengetahui keuntungannya nih? Ya. Gimana caranya? Harganya 5.000. Iya. Terus dikali jumlahnya dong. Betul, jumlahnya yang terjual 450.000. Jadi keuntungannya adalah 5.000 dikali 450.000. Benar. Omsetnya. Yes. Nah, setelah dianalisis, penjual masker kain tersebut menyadari bahwa setiap penurunan harga sebesar 200, mereka akan dapat menjual masker 50.000 lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Kalau cuma dibandingkan sebelumnya. Yap. Nah, ini menarik banget nih. Coba kita langsung ke soal nomor 4 ya. Nomor 4. Jika X menyatakan berapa kali penurunan harga dilakukan, model matematika pendapatan produsen masker P dalam X adalah berapa? Sebenarnya guys, ada trik untuk jawab soal kayak gini guys. Yap. Tadi di awal aku kasih tahu kalian bahwa awalnya sebelum harganya dikurangi di apa-apain ya kan? 5.000 dikali 450.000 kan? Benar. Nah, artinya apa? Kita langsung masukin aja P0. Ya enggak? Jadi kalau P0 itu kan maksudnya X-nya 0. Artinya apa? Tidak ada penurunan harga. Dan tadi harganya berapa? Total ya? Maksudnya total pendapatannya? 5.000. Ya, 5.000 kali dikali dengan 450.000. Iya. Kita tinggal cek aja mana yang P0-nya 5.000 dikali 450.000 guys. Bisa. Kita cek ya. Ya. Coba. Yang pertama nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena 5.000x, 5.000 dikali 0 hilang dia 5.000-nya kan. Nah, ini juga nggak mungkin ya kan 5.000x. Nah, kalian bisa tebak bahwa yang E juga tidak mungkin. Sekarang C atau D, tebak dulu. Ya, yang mana bang? Tinggal lihat 450.000-nya. Yes, betul sekali. Tinggal kita lihat yang 450.000-nya guys. Coba kita lihat ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang C nih guys. Kalau yang C kita masukin 0, 450.000-nya hilang. Sedangkan yang di kanan ada 450.000-nya kan harusnya kan? That's Jadi nice. Satu-satunya jawaban yang benar adalah D. Yang D. Mantap. Jadi jawabannya D. Benar. Selesai gitu. Jadi ya. salah satu trik PM itu adalah kita menseleksi dari jawaban. Yes, dari betul pilihan sekali. jawaban. Itu cara cepatnya. Ya, Yes. betul. Tapi gimana cara yang bagus ya kan? Kita harus tahu dong. Nanti kalau Benar. ada yang 5.000, nanti ada yang bentuknya sama gimana tuh? Ya. Nah, sebenarnya logikanya simple guys. Coba kalau kalian lihat nih, ini kan ada dua bagian nih. Ada yang bagian kiri, ada yang bagian kanan ya. Yang bagian kiri itu apa sih guys? 5.000 dikurang 200x. Ya itu kan sebenarnya harganya setelah diturunkan kan? Benar. Misalnya nih, penurunnya 1 kali. Berarti kan X-nya 1. Ya. Nah, berarti nanti harganya awal 5.000 dikurangi 200 jadinya 4.800. 4.800. Ya. Nah, jadi X1 5.000 dikurang 200 kan? Benar. Kalau X2 5.000 dikurang 400. Nah, masuk akal kan? Benar. Harganya. Nah, ingat. Pendapatan tadi harga dikali banyak Benar. yang terjual ya. Nah, jadi yang sebelah kanan ini adalah banyak yang terjual, guys. Benar. Lihat nih, 450.000 itu awalnya kan? Tapi ada X-nya di sini. Dan memang masuk akal karena setiap dia diturunin 1 kali, harganya naik 50.000. Lebih Jadi banyak. 50.000 X kan? Yes. Nah, gitu. Gitu. Semua itu logik dan Betul. itu apa ya? Skill penting ketika kamu bisa mentranslate
bahasa sehari-hari Betul. jadi bahasa matematika. Benar sekali. Dan itulah yang bakal kita ajarin di program kita juga kan, Ambis SNBT. Ambis SNBT. Jangan lupa join guys. Jangan lupa join ya. Nanti ada aku, Bang Angga, Betul. ada Billy, Kak Eva dan lain-lain. Kita bakal ngajarin kalian semua. Kita bakal belajar sampai otak panas ya, Bro. Iya, sampai panas Iya. ya. Next, agar pendapatan produsen maksimum, harga masker haruslah. Nah, kalau soal maksimum minimum gini dan ada fungsi kuadrat, Betul sekali. sudah erat dengan turunan. Sebenarnya enggak sih. Ini enggak perlu pakai turunan. Nggak boleh pakai turunan. Nah, ada caranya Bang Angga gitu. Ada caranya nih tanpa turunan, gila ya kan? Aku aja langsung pikirnya turunan. Iya, benar sekali. Jadi guys, sebenarnya kalau kalian ngerjain soal PM, itu kadang kalian harus bisa nomor sebelumnya dulu sebelum bisa ngerjain soal setelahnya. Yap. Itu gilanya soal PM, guys. Nah, tapi sebenarnya untuk tingkat kesulitannya menurutku lebih di bawah PK sebenarnya. Karena kebanyakan logika sebenarnya, guys. Nah, coba langsung kita sekarang lanjut ya bahas ini ya. Sudah yepingnya. Oke ya, coba nih. Agar pendapatan produsen maksimum harga masker haruslah. Nah, coba. Ini kan sebenarnya kalau kalian lihat, ini nanti bakal jadi fungsi apa, guys? Fungsi kuadrat kan? Benar. Iya. Kita kan sekarang lagi bahas fungsi kuadrat ya, Benar. nggak mungkin kita bahas yang lain. Nah, fungsi kuadrat itu unik banget, guys. Jadi, kalau kita pengen nyari nilai maksimum dari fungsi kuadrat, itu sebenarnya kita bisa lihat dari akar-akarnya. Ya. Dan kalau kalian lihat nih di sini, nilai maksimalnya itu selalu ada di tengah-tengah Akar-akarnya. ya kan? Benar. Jadi titik puncaknya atau kita biasa simbolin XP Ya. itu selalu rata-rata dari akarnya, guys. Benar. Ini nanti akan kita pakai untuk soal ini. Oke. Coba. 5000 min 200x. Berarti akar pertamanya apa, guys? X sama dengan 5000 dibagi 200 kan? iya, Pak. Jadi untuk X1-nya 5000 min 200x itu Udah kan nol. berarti betul sekali. Pembuat nolnya adalah 5000 per 200. Nah, ini kalau disederhanakan coret kan jadinya 25. Iya. Nah, sekarang X2-nya gimana, guys? X2. Plus 20.000 tambah 50. Betul, nanti min kan? Sudah kan 0. Yes, jadi nanti min 450.000 Per dibagi dengan 50.000. iya 50.000. Nah, langsung coret aja nih. 45 bagi 5 berapa tuh? 9. Yes, 9. Min 9 ya karena ada minnya di sini. Iya. Nah, udah kita tinggal rata-ratain aja nih, guys. Iya. Jadi nanti XP-nya itu adalah X1 tambah X2. X1-nya berapa tadi? 25 min 9. 25 dikurang 9 ya karena Iya. penjumlahannya 25 kurang 9 dibagi 2. Nah, berapa nih? 16 bagi 2. 16 bagi 2 lah 8. 8. Jadi apa, guys? Kita harus mengurangi harganya sebanyak 8 kali agar pendapatannya maksimum. Udah tinggal kita masukin aja. Nah, X8. di sini yang ditanyakan agar pendapatan produsen maksimum harga masker haruslah berapa? Iya. Nah, ini juga sebenarnya mengecoh ini, guys. Iya. Ini kan seolah-olah kayak kita pengen cari si P-nya kan? Iya. Kita masukin P8 gitu. Padahal sebenarnya enggak. Yang ditanyakan adalah harga maskernya. Harga maskernya. Berarti kita cukup fokus ke Harga yang masker. pertama ini aja. Iya, iya. 5000 dikurang 200x. Oke. Kita masukin 8. 200 kali 8 berapa? 1600. Berarti tinggal 5000 dikurang 1600 yaitu 3.400. yes. Mana tadi? Oh, ini B jawaban. Bagus. Iya, iya. Benar juga ya, nggak perlu. Nggak perlu Bahkan turunan. dari sini tuh karena nih fungsinya udah difaktorkan, jadi sudah bisa dapat nolnya. Betul Sudah sekali. bisa dapat akarnya gitu, tanpa Yes. harus dijabarkan lagi. Ini kalau dijabarin mampus kita. Iya. Karena angkanya gede banget kan. Benar, Diturunin sama dengan nol bakal capek banget. Oke, terakhir. Jika harga masker diturunkan dari 5.000 ke 4.500, berarti dituruninnya 2 kali ya. 2 kali penurunan nih. Maka produsen mengalami peningkatan pendapatan, persentase peningkatan pendapatan, gitu kan, dan Q 13% gitu. Wah, ini harus dihitung kan, Bro? Betul sekali harus dihitung. Tapi sebenarnya soal kayak gini itu tanpa ngitung pun kita bisa pakai aproksimasi aja. Aproksimasi. Kita itu. kira-kira doang nilainya. Gitu. Iya. Ya, maksudnya kan X-nya 2 nih, ya kan? Yes. Berarti PX ya, berarti kan P2 kan? Betul. Adalah 4.600 dikali, ini masukin 2 kan? 550.000, ya kan? Benar sekali. Jadi ini adalah harga setelah diubah. Sedangkan P awal yaitu P0 tadi adalah 5.000 dikali 450.000. Nah, sekarang karena P0 dan P2 ini ada banyak banget nolnya, kita bisa hilangin semuanya. Betul. Yang ini kita hilangin, ini hilangin, ini hilangin, ini hilangin aja. Jadi P2 itu adalah 46 dikali 55, sedangkan P0 itu adalah 50 dikali 45. Nah, berarti kalau peningkatan atau persen itu kan berarti yang sesudahnya ini dikurangi yang awal kan? Betul sekali. Dibagi yang awal. Kayak gini nih. Ya kan? Betul, yes. Nah, ini kita harus hitung persennya. Nanti dikali 100%. Nah,
Nah ini sebenarnya kan minus 1 ya guys, dan itu jadi rumus baru sebenarnya. Jadinya ujung-ujungnya ini per 50 dikali 45 di minus 1 dikali 100% nih. Nah betul. Jadi sekarang kita bisa fokus untuk ngitung yang angkanya jelek banget ini. Jelek banget betul ini. sekali. Oke guys, jadi sebenarnya ada trik untuk menghitung angka yang nggak jelas ini tanpa kita harus ngitung guys. Nah gimana coba caranya? Sebenarnya simpel banget. Coba, pertama ini kan 55 ya, dengan 50 kan bisa kita coret. Berapa 55 dibagi 50? 11 per 10. Nah lihat nih, ada yang unik loh dari angka-angka yang di atas dengan yang di bawah. Yang di atas 46, 11, yang di bawah 45, 10. Beda 1 doang kan ya? Nah coba guys, kita lihat nih. 46 kita akan fokus kalikan yang di atasnya dengan yang di bawahnya yang angkanya jelek banget ini. Nah coba 46 berapa 46? 45 tambah 1 ya enggak? Jadi boleh nggak aku tulis 45 tambah boleh. 1. Kemudian 11-nya aku ganti menjadi 10 tambah 1 ya guys ya. Nah yang bawah berapa nih guys? 45 kali 10 tadi ya. Nah, sekarang kita kali pelangi guys. Kalau dikali pelangi hasilnya bakal menjadi 45 kali 10. Kemudian ditambah sama 45. Ditambah sama 10. Ditambah sama 1. Kemudian kita bagi menjadi kita bagi dengan 45 kali 10. Nah, baru kita pecah-pecah lagi. Coba 45 kali 10 per 45 kali 10. 1, betul sekali. Kemudian 45 per 45 kali 10. Kalau disederhanakan menjadi 1/10, mantap. Kemudian yang 10 per 45 kali 10 jadi 1 per 45 ya kan? Kemudian ditambah sama 1 per 450. Nah, kok jadi makin ribet? Tenang, ini kita sebenarnya jalur tanpa ngitung guys. Makanya kelihatannya ribet, tapi kalian nggak ada ngitung sama sekali loh. Ya enggak? Nah coba, di sini kan ada dikurang 1 kan? Sedangkan di sini ada 1 tadi. Coret aja. Nah, kalau kita ubah ke persen, 1 per 10 itu berapa persen? 10% ya? 10%. Dan 1 per 45. Nah, ayo 1 per 45 kalau diubah ke persen gimana? Sekitar 2 lah ya. 2%, ya kan? Tambah 2%. Kemudian ditambah dengan 1 per 450 berapa nih? Ya itu enggak ada ya kan, kecil banget 0,1% gitu kan istilahnya kan. Nah kalau kita lihat nih 10% tambah 2% berapa? 12%. Dan nilainya pasti bakal kurang dari 13%. Sudah selesai. Jadi jawabannya yang benar adalah aproksimasi ya. Yes, kita aproksimasi. Nice. Guys, jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Mantap Academy untuk konten matematika dan edukasi seru lainnya. Mantap jiwa. By the way guys, kita lagi bikin kelas SNBT intensif ya bareng aku, Bang Angga dan tim tutor Mantap Academy lainnya, ada Billy, Eva dan lain-lain. Kita bakal ada 8 sesi per batchnya. Kita bakal bahas PK, PM, PU dan juga Matdas. Matdas ini penting banget. Jangan lupa ada TO ya. Iya, tapi Matdas ini penting banget karena betul sekali. Kita tuh harus menguasai dulu skill-skill basicnya. Kayak sama kode itu kayak gimana sih? A-nya positif, A-nya negatif. B-nya positif, B-nya negatif gitu-gitu semua ngefek gitu loh. Jadi benar sekali. Kita kodin dulu dasarnya, baru kita latihan soal. Gitu. Benar sekali. Jadi kalau kalian mau daftar, kalian bisa langsung scan QR code atau klik link di bio, langsung daftar guys. Kita bakal mulai bulan Maret. Mantap. Tak tunggu. Yuk, kita tunggu. Oke guys, jadi sekian video kali ini. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Dan juga jangan lupa terus belajar. Semangat SNBT ya. Semangat SNBT, mantap. Mantap Academy. Jadi pintar, jadi mantap.